Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Azirfa dari kelas 2C dengan NIM 22010300104. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester, yaitu mereview dan menganalisis buku novel. Nah, buku novel di sini yang akan saya review dan analisis adalah buku yang berjudul Dunia Sophie. Nah, pertama-tama saya di sini akan menganalisis novel Dunia Sophie karya Jostein Gaarder ini. Yang pertama, ada analisis dalam perspektif filsafat ilmu ontologi. Dalam Dunia Sophie, ontologi dapat ditemukan melalui pemahaman tentang pencarian identitas dan eksistensi yang dilakukan oleh tokoh utama, Sophie Amundsen. Dia menerima surat-surat misterius yang mengajaknya untuk mempertanyakan asal-usul dan sifat alam semesta, serta eksistensi manusia di dalamnya. Melalui perjalanan Sophie dalam mempelajari sejarah filsafat, pembaca diperkenalkan kepada berbagai teori dan pemikiran ontologis dari para filsuf terkenal, seperti Plato, Descartes, Hume, dan Kant. Buku ini menghadirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas dan eksistensi, serta berusaha membantu pembaca memahami esensi filsafat ontologi. Salah satu konsep ontologis yang muncul dalam buku ini adalah pemisahan antara dunia nyata dan dunia pemikiran. Plato, salah satu filsuf yang dibahas dalam buku ini, memperkenalkan teori tentang alam Aiden atau alam ide, di mana realitas yang sejati terletak di luar pengalaman kita di dunia fisik. Konsep ini menggambarkan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan atau pantulan dari realitas yang sejati. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi diri dan hakikat keberadaan juga menjadi pokok dalam analisis ontologis. Buku ini membawa pembaca pada perenungan tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri, hubungan kita dengan alam semesta, dan apakah ada substansi dasar yang mendefinisikan keberadaan kita sebagai manusia. Dalam perspektif ontologi, Dunia Sophie mengeksplorasi pemahaman tentang realitas, eksistensi, dan hakikat keberadaan manusia. Buku ini menantang pembaca untuk mempertanyakan asumsi mendasar tentang dunia di sekitar kita, serta menggali pemahaman filosofis tentang apa yang sebenarnya ada di balik fenomena yang kita alami. Dengan demikian, melalui perjalanan Sophie, pembaca diundang untuk melihat dunia dengan sudut pandang filosofis ontologis yang lebih dalam. Yang kedua, ada analisis dalam perspektif filsafat ilmu epistemologi. Dalam buku ini, epistemologi menjadi tema sentral karena menggambarkan perjalanan Sophie dalam mempelajari filsafat dan mencari pengetahuan yang lebih mendalam. Melalui surat-surat misterius yang diterimanya, Sophie diajak untuk mempertanyakan sumber pengetahuan, validitas keyakinan, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Pertama-tama, buku ini menggambarkan perbedaan antara pengetahuan objek dan pengetahuan subjektif. Sophie diperkenalkan pada konsep bahwa pengetahuan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti budaya, bahasa, dan pengalaman individu. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran akan keterbatasan perspektif dalam memahami realitas. Selanjutnya, dalam perjalanannya, Sophie bertemu dengan pemikiran filsuf seperti Descartes yang mengajukan pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan pengetahuan yang dapat dipercaya. Descartes menekankan pentingnya keraguan metode sebagai landasan pengetahuan yang kokoh. Dalam buku ini, pernyataan Descartes, cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada, juga diperkenalkan dan menyoroti pentingnya refleksi dan pemikiran kritis dalam mencapai pengetahuan yang valid. Pemahaman tentang pembelajaran dan konstruksi pengetahuan juga muncul dalam buku ini. Sophie diajarkan tentang konsep tabula rasa oleh filsuf empiris seperti John Locke yang menyatakan bahwa pemikiran manusia pada awalnya adalah seperti lembaran kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman dan persepsi. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan manusia berkembang melalui interaksi dengan dunia dan proses belajar. Yang ketiga, ada analisis dalam perspektif filsafat ilmu aksiologi. Dalam buku ini, aksiologi hadir melalui pengenalan Sophie terhadap berbagai pemikiran filsafat tentang nilai-nilai dan tujuan hidup. Buku ini memperkenalkan beberapa filsuf seperti Aristoteles, Kant, dan Kierkegaard yang membahas masalah etika, keindahan, dan eksistensi manusia. Pertama-tama, buku ini menggambarkan pertanyaan tentang etika dan moralitas. Sophie diperkenalkan kepada berbagai teori etika seperti etika kewajiban Kantian yang menekankan pentingnya moralitas berdasarkan prinsip universalitas, serta etika konsekuensialisme yang menekankan pada akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Pembaca diajak untuk mempertanyakan asal-usul nilai moral dan bagaimana kita dapat memutuskan apa yang benar atau salah dalam tindakan kita. Selanjutnya, aksiologi muncul melalui pemaparan tentang keindahan dan apresiasi seni. Sophie mempelajari pemikiran tentang estetika dari filsuf-filsuf seperti Hume dan Kant. Konsep tentang kesenangan estetis, penilaian subjektif keindahan, dan pencarian nilai-nilai universal dan dalam seni dibahas dalam buku ini.
Hal ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang hubungan antara subjektivitas dan objektivitas dalam penilaian keindahan dan nilai-nilai artistik. Nah, baik, setelah saya menganalisis dari buku ini, saya akan mereview buku ini dan memberikan kritik. Dunia Sophie ini bercerita tentang Sophie, seorang pelajar sekolah menengah berusia 14 tahun. Suatu hari pulang sekolah, dia mendapat sebuah surat misterius yang hanya berisikan satu pertanyaan, "Siapakah kamu?" Belum habis keheranannya, pada hari yang sama dia mendapat surat lain yang bertanya, "Dari manakah datangnya dunia?" Seakan tersentak dari rutinitas kehidupan sehari-hari, surat-surat itu membuat Sophie mulai mempertanyakan soal-soal mendasar kehidupan. Selama ini, dia mulai belajar filsafat, tapi siapakah pengirim surat-surat misterius itu? Bagaimana Sophie bisa mengenalnya? Dan lagi pula, mengapa dia mengirimkan pelajaran filsafat kepada Sophie lewat surat-surat itu? Ternyata dia dan Sophie sama-sama berada dalam penguasaan orang lain yang mengatur gerak-gerik mereka. Bagaimana bisa? Apa sebenarnya yang menarik dari Sophie's World atau dunia Sophie? Mungkin untuk sebagian orang, novel filsafat itu menarik karena berhasil menyederhanakan pembahasan filsafat yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana. Untuk sebagian yang lain, dunia Sophie yang ditulis oleh Jostein Gaarder dan menjadi bestseller di beberapa negara menjadi menarik karena pengarangnya berhasil memainkan rasa penasaran para pembaca. Kalau buat saya sendiri, yang kebetulan mendapatkan buku ini ketika jalan-jalan di sekitaran Supermall Karawaci, buku itu sangat menarik karena dua alasan. Pertama, saya amat terkesan karena ketika Albert Knox menulis untuk Sophie, banyak manusia yang hidup di dunia dengan cara yang sama anehnya dengan pesulap yang menarik seekor kelinci keluar dari topi yang kosong. Dalam kasus kelinci ini, kita tahu pesulap telah mengerjai kita. Yang ingin kita ketahui adalah bagaimana dia melakukannya. Kritik yang bisa saya berikan untuk buku Dunia Sophie ini adalah Ferencvac yang berlebihan. Dalam usahanya untuk menjelaskan konsep-konsep filsafat yang kompleks, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu memperkecil dan menyederhanakan pemikiran-pemikiran yang rumit. Hal ini bisa mengurangi keaslian dan kedalaman pemahaman tentang filsafat. Yang kedua ada karakterisasi yang mendatar. Kritik ini juga bisa diarahkan pada karakter-karakter dalam buku ini. Beberapa pembaca termasuk saya mungkin merasa bahwa karakter utama, Sophie dan karakter-karakter pendukung lainnya kurang berkembang dan terasa datar. Fokus yang lebih pada eksposisi filsafat mungkin telah mengorbankan pengembangan karakter yang lebih mendalam. Yang ketiga ada pemilihan materi filsafat yang tidak seimbang. Buku ini membahas berbagai aliran dan pemikir filsafat dari sejarah. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa ada ketidakseimbangan dalam pemilihan materi. Beberapa aliran atau pemikir mungkin diberikan perhatian yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Sementara yang lain mendapatkan lebih banyak ruang. Ini bisa menjadi kendala dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah filsafat. Cukup sekian dari saya, Zaki Azirfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.